Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Hari ini gue mau nge-review mobil ini. Kalau Dipo kemarin nge-review AL86, kali ini gue nge-review reinkarnasi dari AL86 yaitu GT Lancer 86. Nah, tapi kita juga sebenarnya udah pernah nge-review mobil ini tahun lalu 2018. Tapi waktu itu mobilnya masih merah, belum ada livery. Dan kalau tahun ini udah banyak perbedaan dan kita bakal bahas perbedaannya apa aja. Yang utama sih dari velg sama dari mesinnya. Nah, tapi kali ini kita nggak nge-review doang, kita mau test drive gimana rasanya bawa LSX, bawa mobil yang pol banget ini, dan kita juga bakal ngobrol-ngobrol sama yang punya yaitu Adika Asari. Ya, kita mulai aja dari nge-review singkat mobil ini, apa aja yang udah di-update dari tahun lalu. Ya, kalau untuk bodinya ini masih menggunakan karbon merah yang sangat amazing banget. Dan bagi kalian yang belum nonton video kita sebelumnya yang udah nge-review ini, kalian nonton dulu. Karena di situ gue udah ngejelasin lebih detail dari semua bodinya. Nah, perbedaannya kalau yang sekarang, dia fender depan sama fender belakang udah dilebarin lagi, disesuaikan sama fittingan velg barunya. Jadi ini velgnya lebih lebar, dan kalau karbon itu nggak bisa didempul gitu aja, jadi harus dibikin ulang. Karbonnya dibikin baru lagi. Nah, ngomongin velg baru, kita lihat velg barunya. Nah, untuk velg yang ini, yang istimewa adalah ini center lock. Jadi biasanya kalau mobil itu 4 baut, 5 baut. Kalau ini cuma 1 baut, udah kayak mobil-mobil balap kelas atas, kayak mobil balap Ferrari sampai F1 tuh pakai center lock gini. Dan ini dipakai di 86. Sangat-sangat istimewa banget. Dan juga velgnya kalau kayak gini khusus. Ini menggunakan velg BBS 3-piece Racing Wheels, kodenya E88CL Ring 19. Sangat-sangat keren banget dan cocok di mobil ini. Gue juga sukanya tuh kalau Adika ya, dia fitmentnya tuh miti racing gimana gitu, bukan yang stance. Jujur gue kurang suka stance, gue lebih suka masuk kayak gini. Ini benar-benar keren ya fitmentnya, racing tapi ceper gitu. Top deh, bukan yang chamber-chamber banget. Nah, bannya juga masih sama kayak kemarin, menggunakan ban yang sama kayak dipakai di ER34, yaitu Advaneva. Pol ya velgnya. Nah, kita lihat velg belakangnya. Ya, untuk velg belakangnya sama kayak velg depan, sama-sama pakai center lock, BBS juga. Tapi yang belakang lebih lebar, ini lebarnya 10,5, yang depan 9. Bannya lumayan lebar juga, bannya 305, sama-sama pakai Advaneva juga. Oh ya, tadi gue lupa sebutin BBK-nya masih sama kayak kemarin, BBK Brembo. Jadi cuma beda di velgnya doang sama center lock-nya ini. Ya, secara keseluruhan gue suka banget sih sama liverynya, cocok banget buat mobil balap, buat mobil drift, udah velgnya juga cocok. Mungkin nanti kita coba ngedrift kali ya, kalau dibolehin sama Dika. Tapi sayang banget sih ini dipakai di drift. Nah, untuk bagian belakangnya sekarang udah pakai wing Voltex lebar 160 sama kayak di mobil gua. Cuman bedanya ini yang one piece, kalau mobil gua 2 piece, dan ini udah dikasih extension supaya lebih tinggi lagi. Kalau kemarin itu unyu ya, pakai ducktail doang. Sekarang lebih racing, lebih sangar lagi karena ini perpaduan antara ducktail dan wing. Dan kalau untuk bagian belakang masih sama kayak kemarin, nggak ada perubahan, wing doang. Bagasi masih pakai audioan dan pakai airlift. Bagasinya nyambung ke interiornya juga masih sama, karbon-karbonan, ada gauge, dan pokoknya karbon di mana-mana. Dan yang perbedaannya sekarang yang paling penting kita bahas adalah mesinnya. Mesinnya udah ganti. Kalau kemarin itu pakai LS3 ya kalau nggak salah. Sekarang pakai LSX. Ya beda banget ya LSX sama LS3, jauh lebih keren LSX. Jadi setahu gue itu LSX adalah kayak mesin modifikasinya yang diperuntukkan untuk lebih racingnya dari LS sebelumnya. Jadi kayak bawaan dari pabrik tapi yang versi kencangnya. Nah, ini juga nggak cuma LSX doang, ini udah dimodifikasi, intake-nya udah diganti aftermarket billet, injektornya juga udah ganti, dan masih banyak hal-hal yang udah dimodif juga. Tapi yang paling gue suka adalah mesinnya tuh di cover ya, samping-sampingnya jadi rapi. Dan ngeliatnya enak aja gitu, yang kita lihat cuman mesin LSX-nya ini. Nah, ini juga ada bagian yang gue suka, ini buat AC ya kalau nggak salah. AC-nya keren banget gitu, kayak rapi banget deh. Gue suka banget sama mesin LSX ini. Tapi ada yang lebih keren lagi, yaitu suaranya. Suaranya benar-benar kenceng banget. Kenapa kita review di sini? Karena kalau nge-review di rumah tuh ganggu orang gitu.
Nggak, suaranya bisa sampai satu komplek denger. Jadi sekarang kita tes aja yuk suaranya dan langsung aja kita test drive mobil ini. Suaranya kenceng banget guys, saking kencengnya gue sampai nggak tahu nih suara gue denger apa enggak. Itu juga gue cuman kayak nih pedal nih, cuman gue tek, cuman sentuh doang, nggak sampai dalam banget suara kayak gitu. Kalau misalnya dalam banget kita coba ya. Jauh lebih kenceng daripada Rotary. Gue takut gedungnya ambruk sih. Dan kalau kita, ini gue baru masuk lagi ke dalam, ternyata interiornya ini udah lumayan banyak perubahan juga. Salah satunya udah AC-nya udah dingin, soalnya tadi kan di mesinnya juga udah ada putaran AC. Jadi udah enak test drive dalamnya. Sekarang langsung aja kita coba test drive mobil ini. Ya sekarang langsung aja kita coba ini mobil. Semoga suara gua kedengeran ya. Tapi sebelum kita coba, kita harus tinggiin dulu mobilnya pakai airlift ini. Nah, ntar mobil gue juga pakai kayak gini nih, keren ya. Gue juga pengen pakai airlift karena ngeliat mobil ini sih, remote enak banget. Kita naikin sampai paling tingginya supaya aman aja. Ya semoga aman ya. Kita bawa, kita langsung aja jalan. Ya gue udah nyoba bawa jalannya. Kompresor belakang lagi mompa. Yang belakang kiri rada bocor, jadi harus dipompa terus. Semoga aman ya. Jadi kita harus nyoba pelan-pelan aja. Kita coba geber. Wah kencang banget sih ini mobil, parah. Cuman remnya kayak belum disetting bener, jadi ngeremnya harus ada dalam nginjeknya. Sekarang kita nyoba koplingnya. Koplingnya juga nyedek banget sih ya. Ini kopling buat si LSX-nya. Dan kalau gearbox coba kita ganti gigi 2 ya. Gearboxnya enak banget, short shift. Dan kita harus tinggiin lagi nih, udah mulai bocor belakang. Lagi-lagi mompa lagi. Jadi ini kita test drive-nya di BSI Convention Center ya. Tempat biasa kita ngedrift. Dan gue gatel banget pengen gue driftin rasanya ini mobil. Tapi enggak, bercanda. Kita coba muter-muter aja dulu mobilnya. Nah, tapi enak sih, sumpah guys, ini pakai Airsus. Cuman Airsusnya tuh empuk ya, nggak keras, nggak banting-banting banget. Asik deh pokoknya ini mobil. Kita coba drag race ya pakai ini. Oh ya, by the way, ini mobil walaupun suara dari luar kencang, tapi dalamnya kedap banget. Dan ini juga belum di dyno, jadi gua nggak bisa ngetes geber sampai pol. Kita coba aja yuk. Wah gila guys, tarikannya sih ya pol. Dan suara itu loh, suaranya V8 banget. LSX the best, gila. Gue jadi Adika sih, gue bawa setiap hari ini mobil karena bukan karena mobilnya enak ya, suaranya juga enak didengar gitu. Manjain banget. Ya overall ini mobil gue berasanya kayak bawa mobil standar. Nggak standar-standar banget juga sih, mobil yang modifikasinya ekstrim ya. Udah ganti semuanya, velg udah pakai center lock, terus pakai LSX, pakai Airsus. Tapi gue ngerasanya kayak bawa mobil yang masih standar-standar aja gitu. Ya mungkin gitu aja untuk test drive kali ini. Terakhir gue pengen nyoba geber mobil ini. Sampai burn out guys. Ya maaf ya Dika, ini licin soalnya. Nah, Dikanya juga kayak udah datang. Kita langsung ngobrol-ngobrol ya sama Dika Asari. Gila, ini sebuah pengalaman banget bawa mobil ini. Ini mobil yang gue kira ini mobil nggak bakal enak deh, bawanya nggak taunya enak. Dan ternyata mesinnya juga tenaga kenceng banget, lebih kenceng dari JZ. Ya itu udah pasti sih. Ini 8 silinder, JZ 6 silinder.
Dan daripada gue banyak ngomong, kita langsung ngomong aja sama Adika Asari yang punya mobil ini. Oke, sekarang gue udah sama Bro Dika nih. Thank you banget ya udah datang jauh-jauh dari Semarang ya. Iya. Flight tadi pagi, akhirnya sampai sini. Sorry banget ngerepotin nih, Bro. Santai bro, gak By the way, mobil lu keren banget sih. Bro Dika ini udah punya mobil 86 dari tahun 2015. Nah, kalau boleh jelasin nih, gimana sih sejarahnya sampai bisa jadi kayak gini tuh? Sebenarnya kalau ngomongin sejarah kan lama ya. Ya pasti panjang nih sejarahnya. Tapi kalau sejarah singkatnya, intinya sehabis in 2016, final in 2016 itu, jadi dimana waktu itu nggak puas sama hasil modifan sebelumnya, dan tiba-tiba waktu itu di depannya Ancol itu banyak Platinum Motorsport tuh. Buatannya Platinum Motorsport. Awal ketemu Platinum di situ, awal kenal Mas Vino segala macamnya. Jadi iseng-iseng buat masukin mobil F86 ini ke Mas Vino. Jadi waktu itu sebenarnya cuma mau ngerjain fitment correction sama cat ulang. Awalnya cuma itu aja. Masalah kan sebelumnya cuma mau cat ulang, ganti warna nggak berani. Itu. Jadi tadinya sempat warna merah ya, roket bani merah. Roket bani merah ya. Biru. Iya, biru. Dan sekarang terakhirnya ini. Iya, benar. By the way, gue udah follow lu dari tahun 2015 itu. Iya, kalau nggak salah itu ya. 86 roket bani warna merah yang ada stiker roket bani ya. Iya, benar. Banyak stikernya itu ya. Sekarang udah jadi karbon kayak gini. V8 lagi maksudnya. Nah, by the way, kan tadi ini LS3 ya? LS3. Sekarang jadi LSX. Benar. Nah, kenapa sih lu milih LSX, Dik? Kenapa LSX? Kenapa V8 kan masih ada RB 25, RB 26, JZ, JZ kan biasa orang JZ. Iya benar. Kenapa lu decide untuk pakai LSX? Jadi semuanya berawal dari ya udah mulai kenal Mas Vino nih. Kenal Mas Vino nih, jadi pertamanya kan ya seperti tadi yang aku omongin, jadi kan jadi sebelum kenal Mas Vino mesin masih standar boxer biasa, cuma diturboin. Cuma turbo biasa lah, main-main aplikasi biasa ya. Terus habis itu ya udah kenal Mas Vino nanyain sebenarnya ini konsepnya gimana nih mobil, ngomong gitu. Sampai di mana Mas Vino gimana kalau kita ini bikin mobil ini jadi gila nih, bikin project car yang bener-bener langsung pol cetar lah. Nah, pertamanya sih Mas Vino cuma nih nawarin, ya ada nih teman gue ada yang jual mesin LS V8. Lah, mesin apa tuh Mas? Mesin Corvette memang gitu. Pertamanya sih nggak ngeh ya, ibaratnya kayak lah, pertamanya cuma benerin fitment sama cat ulang, tapi mikir kalau sampai cebur engine swap segala macam pasti ini kan ya biaya tinggi ya segala macam. Pertama galau nih semingguan. Sampai di mana ya udah coba kali ya buat engine swap gitu ya. Ya udah pertama oke, aku dealin tuh beli mesinnya. Oke, udah beres semua. Ya udah sampai di situ kayak ya udah deh cobain aja V8. Kayaknya ini baru pertama kali F86 roket bani pakai mesin V8 ini. Itu lumayan bagus juga sih. Maksudnya sebelumnya juga belum ada yang punya kayak gitu kan di Indonesia. Kayak inovasi baru gitu ya. Jadi awalnya tuh Vino yang ini. Ini racun semua. Racun banget. Emang racun banget. Dan pakai V8, abis itu full karbon gini ya. Nah full karbon ini. Ini full karbon sendiri ya, kayak ada sejarahnya juga. Sebenarnya kayak dulu kan pertamanya cuma mau cat merah. Nah, cat merah sampai itu udah tuh kena racun 1 V8 tuh. Sampai di mana Mas Vino ngomong lagi, lu mau cetar lagi nggak, Dik? Lah emang apa lagi Mas? Jadi Mas Vino tuh nemu satu mobil McLaren tuh. McLaren berapa ya? Ya pokoknya McLaren deh. McLaren tuh jadi kayak ya emang dia itu emang karbon. Udah karbonnya warnanya aku masih inget kayak bunglon gitu. Jadi Mas Vino, lah emang mau diapain Mas nih catnya gitu. Jadi gini Dik, gue punya inovasi dimana kalau lu nih karbonin dulu semuanya baru lu cat sesuai warna yang kepinginan lu. Kalau misal merah gitu. Oh lah emang habis berapa itu situ galau lagi masalah budget. Pasti ini kan wah jauh lah ya dari jauh dari ngecat doang sampai karbon full. Karbon full. Ya udah ibaratnya ya ini kayaknya
cocok sih ibaratnya inovasi baru di mana V8 sama karbon belum ada yang berani ngaplikasiin di F86 ya. Jadi lagi-lagi cebur lagi. Iya. Nah, ini mobil Dik, perannya lumayan besar di garasi drift loh. Thank you banget nih. Oh iya. Video review yang kemarin udah 1 juta, 1,2 juta. Mantep ya. Wah, gokil. 1 juta review. Video kedua paling banyak viewsnya. Gua makasih banyak loh Dik udah dipinjemin nih. Udah 2 kali nge-review kita mobil ini. Iya. Dan kalau nggak salah waktu itu gua kan sempat ke Singapura ya. Iya. Di Singapura tuh gua ikut acara meet up gitu. Gua ngasih lihat kan garasi drift. Iya. Oh, gue pernah nonton nih video itu ya. 86 karbon. Rata-rata orang pada taunya itu. Iya. Nah, sekarang kita nge-review lagi. Iya lah. Nah, untuk kedepannya gimana, Dik? Lu mau apa lagi yang lu modif nih? Kedepannya, jadi kan ya ini berhubung gimana ya? 3 tahun nih ceritanya nih mobil nggak balik ke rumah. Oh, ya 3 tahun nggak balik ke rumah? 3 tahun nggak balik ke rumah. LDR aja. LDR banget rasanya ya. Jadi kayak ya mobil adanya di bengkel terus habis yang waktu itu menang King sekali 2017 ya. Oh, 2017 dapat King. Oh iya. Dapat King itu sebelum kita review ya. Sebelum kita di review garage drift. Lalu itu kan ibaratnya kenapa kok masuk di bengkel terus, ibaratnya kan kita ini baru pertama kali F86 pakai mesin V8 kan harus trial and error juga ya. Takutnya kenapa-napa kalau misal belum selesai pulang Semarang udah kan, jadi ya udahlah. Ini lebih baik stay Jakarta dulu sampai udah kelar semuanya. Nah, benar. Dan sekarang bentar lagi udah mau balik nih. Bentar lagi mau balik, alhamdulillah nih. LDR 3 tahun akhirnya nggak LDR lagi. Jadi kalau waktu pas masih Jakarta mau ngeliat mobil pun naik pesawat dulu berarti. Iya, bila-bilain gitu, sempetin ke Jakarta cuma mau liatin F86 aja gitu. Oke sih guys, perjuangannya tuh pol. Ya, jadi kedepannya mau diapain aja nih? Kalau kedepannya sih berhubung 3 tahun nggak balik, mungkin aku mau nikmatin dulu nih hasilnya. Tapi ibaratnya nggak berhenti segitu aja buat modifikasinya, pasti ya perintilan kecil-kecil buat ya ganti suasana, ganti livery kecil-kecil dulu, mungkin ya perintilan lain-lain pelan-pelan dulu aja sampai pelan-pelan aja. Iya. Jadi sementara ini duduk ngopi ngeliatin mobil aja gitu ya. Nikmatin dulu hasilnya, bener. Nikmatin hasil 3 tahun mobil yang belum pulang. 3 tahun belum pulang. Dan hasilnya benar-benar keren banget. Iya nih. V8 LSX plus karbon full. Ini udah internasional banget ya mobil. Iya, alhamdulillah nih. Dan yang kemarin 2018 King lagi kan? 2018 King lagi. Ini kayak nggak keduga ya ibaratnya ya. Tiba-tiba bisa King 2 kali. Yang awalnya cuma dari mau rapiin doang, fitment doang, aja nih. Sampai jadi King 2 kali. King 2 kali, alhamdulillah banget ya. Ya mungkin segitu aja guys untuk review dan wawancara bersama Bro Dika. Semoga nanti bisa jadi HIN 2019 ya, King amin, lagi. Amin. Triple gitu ya. Iya, triple. Aduh. Ya udah guys, makasih banyak ya. Makasih banyak Dik ya. Sorry ngerepotin sampai di Jakarta. Makasih banyak juga nih. Masalah. Bukan Jakarta sih, ini Bekasi. Oh, Lebih Bekasi. jauh lagi. Oh iya. Ya guys, gitu aja. Kurang lebih mohon maaf. Dan ini adalah video review terakhir kita di bulan puasa. Jadi mungkin kedepannya kita bakal ada video-video yang lebih menarik lagi pastinya. Keep driving safe and goodbye.